Teori kultivasi pertama kali dicetuskan oleh George Gardner pada pertengahan abad 20 yang membahas tentang efek kekerasan televisi. Teori ini menjelaskan tentang efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan sebuah keyakinan kepada halayak sesuai apa yang mereka lihat di televisi, sehingga halayak akan memaknai dunia sesuai dengan pemaknaan yang ada di televisi. Menurut Gardner, ada 5 asumsi dasar yang mendasari teori kultivasi ini, yakni yang pertama, isi televisi yang diproduksi secara massal berpengaruh lebih besar daripada media massa lain. Yang kedua, televisi membentuk persepsi, sikap, dan keyakinan seseorang terhadap orang lain di masyarakat. Yang ketiga, televisi menebarkan dan menanamkan nilai tertentu sehingga membentuk sikap tertentu pula. Yang keempat, menonton televisi lebih dari 4 jam akan berpandangan bahwa apa yang terjadi di televisi adalah kenyataannya. Dan yang kelima, seseorang menciptakan realitasnya sendiri yang bukan realitas sebenarnya. Pada dasarnya, ada 2 tipe penonton televisi yang memiliki karakteristik bertentangan, yakni yang pertama, light viewers, dan yang kedua, heavy viewers. Light viewers adalah penikmat televisi yang menonton televisi kurang dari 2 jam. Karakteristik penonton ini cenderung menggunakan televisi sebagai sumber informasi, maka pengaruh televisi tidak cukup kuat pada diri mereka. Sedangkan heavy viewers adalah penikmat televisi yang menonton tayangan televisi lebih dari 4 jam. Biasanya sering disebut pecandu atau fanatik televisi. Para pecandu atau fanatik televisi akan membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu sangat menakutkan. Hal ini terjadi karena semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, maka semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas di televisi dengan realitas sosial di dunia nyata. Dalam penelitiannya, Gardner mengamati ada 4 perilaku penonton fanatik televisi yang ada kaitannya dengan isu kekerasan di televisi. Yang pertama, kemungkinan keterlibatan dalam tindakan kekerasan. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa bagi para penonton ringan, mereka hanya merasa memiliki kemungkinan 1/100 bahwa mereka akan menjadi korban tindak kekerasan atau bullying. Sedangkan bagi para penonton berat atau fanatik, kemungkinannya 1/10. Jadi, bagi para penonton berat atau fanatik, mereka merasa lebih mungkin untuk menjadi korban tindak kekerasan daripada kemungkinan yang sebenarnya. Yang kedua, ketakutan untuk berjalan sendiri ketika malam hari. Wanita umumnya lebih takut untuk berjalan sendirian pada malam hari daripada laki-laki. Akan tetapi, menurut Gardner, ini lebih berhubungan dengan seberapa sering mereka menghabiskan waktu di depan televisi. Para penonton berat atau fanatik televisi akan menganggap berlebihan terhadap peristiwa kriminalitas 10 kali lebih parah atau lebih seram daripada kenyataannya. Yang ketiga adalah pandangan buruk terhadap polisi. Bagi para penonton berat atau fanatik, mereka berasumsi bahwa 5% masyarakat kita pernah berurusan dengan polisi atau aparat. Dunia dalam benak penonton berat atau fanatik banyak dipenuhi dengan gambaran tentang polisi, penjahat, dan bahwa lingkungan hidup mereka itu tidak aman. Juga pandangan yang berlebihan bahwa polisi selalu menodongkan senjata setiap saatnya, padahal itu tidak selalu terjadi. Dan yang keempat adalah tidak percaya pada orang lain. Penonton fanatik televisi biasanya selalu mencurigai orang lain, terutama orang asing.
Misalnya, dalam tayangan berita kriminal, asumsi yang muncul menurut Jevner adalah kita cenderung semakin takut atau was-was terhadap dunia sekitar kita. Kita cenderung menjadi paranoid, takut kalau diri kita akan mengalami kejahatan atau menjadi korban tindakan kriminal, sebagaimana yang sering kita lihat di televisi.